Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar ya. Sistem bahan bakar yang ada pada sepeda motor. Untuk yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem bahan bakar konvensional atau biasa kita sebut dengan sistem bahan bakar karburator. Yang pertama ini tentang bahan bakar minyak ya. Bahan bakar minyak ini untuk proses penyulingannya ya, itu secara destilasi atau dengan dipanaskan di sana ya dari minyak bumi. Untuk tingkatan yang paling atas ini akan diperoleh gasolin ya, atau biasa kita sebut dengan bensin. Kemudian tingkatan di bawahnya itu adalah kerosin ya, atau minyak tanah. Kemudian tingkatan di bawahnya itu ada light oil ya, atau sejenis dengan oli atau steam pad ya. Kemudian yang paling bawah adalah heavy oil ya, atau aspal. Kemudian untuk karakteristik dari gasolin ya, ini yang pertama yaitu jernih dan tidak berwarna ya. Jadi kalau kalian menemui warna merah, warna hijau atau warna biru pada bahan bakar ya, nah di sana itu sebenarnya adalah pewarna ya, pewarna yang diberikan ke bahan bakar ini untuk membedakan jenis dari bahan bakar tersebut ya, apakah bensin atau pertamax atau pertalite. Kemudian yang kedua itu baunya khas ya, jadi kalau kalian menghirup itu akan terasa menyengat di hidung. Kemudian yang ketiga itu mudah sekali menguap ya. Jadi semakin baik kualitas dari bahan bakar, maka kemampuan untuk menguapnya ya itu akan semakin cepat. Kemudian proses penguapan itu akan terjadi ketika bahan bakar bertemu dengan udara. Yang selanjutnya ini ada angka oktan ya. Angka oktan itu menunjukkan daya tahan bahan bakar terhadap knocking ya. Jadi knocking itu adalah bahan bakar yang di sana itu terjadi pembakaran sebelum waktunya. Jadi posisi piston ini bergerak ke titik mati atas. Sebelum mencapai di titik mati atas itu ledakan sudah terjadi, sehingga terjadi benturan antara ledakan dari bahan bakar dengan proses bergeraknya piston menuju ke titik mati atas. Nah, semakin rendah angka oktan, engine akan semakin mudah terjadi knocking. Semakin tinggi angka oktan, maka engine tidak akan mudah terjadi knocking. Atau bisa disimpulkan seperti ini. Semakin tinggi angka oktan, maka dia akan semakin sulit terbakar. Jadi dia membutuhkan kompresi yang tinggi untuk proses pembakarannya. Nah, semakin rendah angka oktan, maka dia akan semakin mudah terbakar. Dengan kompresi yang lebih rendah, dia akan lebih cepat terbakar, lebih mudah terbakar maksudnya.
Kemudian semakin tinggi angka oktan, maka proses pembakarannya lebih cepat atau waktu untuk membakarnya itu lebih singkat. Kemudian lebih rendah angka oktan, dia proses membakarnya atau waktu untuk pembakarannya itu lebih lama. Kalau kalian sering menemukan di sepeda motor itu terjadi ledakan pada knalpot ya, nah itu berarti dia proses pembakarannya belum selesai, tapi katup buang sudah terbuka. Nah ini dapat dipastikan kalau sepeda motor tersebut menggunakan jenis bahan bakar dengan angka oktan yang rendah. Yang selanjutnya ini adalah titik nyala. Titik nyala itu adalah temperatur terendah di mana uap di atas bahan bakar dapat menyala di udara ketika didekatkan nyala api. Nah, ini berbanding lurus ya dengan tinggi rendahnya angka oktan. Semakin tinggi angka oktan atau semakin baik kualitas bahan bakar, maka titik nyalanya itu juga akan semakin tinggi. Api posisi masih jauh itu sudah bisa langsung menyambar bahan bakar. Semakin rendah angka oktan, maka titik nyalanya juga semakin rendah. Api itu harus sangat dekat dengan bahan bakar, baru si bahan bakar ini akan menyala. Jadi sebagai gambaran ya, ketika kalian mendekatkan api ke bensin dengan mendekatkan api ke misalnya minyak tanah, nah maka bensin itu nanti akan lebih cepat tersambar oleh api dibandingkan minyak tanah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah berat jenis ya. Jadi di sana ada perbandingan antara berat jenis gasolin ya atau bahan bakar dengan air. Nah, ini akan lebih berat air dibandingkan dengan gasolin ya. Berat jenis ini berbanding terbalik ya dengan tinggi rendahnya angka oktan. Jadi semakin tinggi angka oktan, maka berat jenisnya akan semakin turun. Semakin rendah angka oktan, maka berat jenisnya akan semakin tinggi. Nah, ini yang dijadikan pertimbangan kenapa kok pesawat terbang itu menggunakan jenis bahan bakar yang angka oktannya itu tinggi. Karena dengan seperti itu maka berat yang diterima oleh pesawat terbang akibat banyaknya bahan bakar itu akan terkurangi. Yang selanjutnya ini adalah aditif ya, atau bahan pewarna yang digunakan untuk membedakan gasolin dari bahan bakar lain dengan mudah. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi ya. Jadi sebenarnya bahan bakar itu tidak berwarna ya, tapi di sana itu diberi bahan aditif atau pewarna untuk memudahkan untuk membedakan antara gasolin dengan bahan bakar yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada penanganan gasolin ya. Ini saya rasa semuanya sudah paham ya. Jadi ketika kalian itu bekerja dengan gasolin atau bensin, itu jangan didekatkan dengan sumber api. Ventilasi ruang penyimpanan harus baik. Jadi ketika kalian menyimpan bahan bakar itu harus di ruangan yang di sana itu terdapat
ventilasi, sehingga suhu ruangan itu terjaga. Itu yang pertama. Yang selanjutnya juga ketika ada mungkin kebocoran atau apa ya, itu bahan bakar itu bisa menguap dan keluar dari ruang penyimpanan, sehingga kemungkinan terjadinya kebakaran ya atau ledakan itu bisa diminimalisir. Kemudian jangan biarkan menetes di bagian motor yang dilapisi atau dicat, karena menyebabkan lapisan cat itu nanti akan mengelupas atau kualitas cat nanti akan turun. Kemudian jangan biarkan menetes pada plastik dan karet pada motor, maka ini akan menurunkan kualitas plastik yang terkena ya, dan juga kualitas dari karet. Karet nanti akan lebih cepat melar atau retak, atau tingkat elastisitas dari karet nanti akan turun. Yang selanjutnya ini kita masuk ke komponen ya. Komponen yang pertama ada saringan udara. Kegunaan saringan udara itu ada dua. Yang pertama, menyaring udara yang masuk, sehingga udara yang ke karburator atau yang di sana itu yang akan dimasukkan ke ruang mesin itu bersih dari debu ataupun kotoran-kotoran, sehingga kemungkinan terjadinya kerak di ruang bakar ataupun piston baret ya, itu bisa dikurangi. Kemudian yang kedua itu meredam suara mesin ya. Jadi kalau kalian lepas ya misalkan saringan udara, maka nanti kan akan timbul suara ketika kalian membuka handle gas, atau biasanya itu suaranya ngop gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis dari saringan udara ini ada dua ya. Yang pertama itu tipe kering, yang kedua itu tipe basah. Tipe kering itu menggunakan kertas ya, yang di sana itu tersusun dalam satu rakitan. Kemudian untuk yang tipe basah itu terbuat dari busa ya, yang di sana itu diberi lapisan oli. Tapi untuk sepeda motor yang jenis sekarang ya, itu sebagian besar menggunakan tipe saringan yang kertas, karena di sana itu dirasa untuk proses membersihkannya ya itu lebih mudah atau lebih simpel, karena cukup disemprot dengan udara bertekanan tinggi. Sedangkan untuk yang tipe basah itu selain dibersihkan, di akhir nanti harus diberi oli ya, baru setelah itu dipasang di tempatnya. Komponen yang selanjutnya ini ada tangki bahan bakar. Nah, fungsi dari tangki itu yang pertama adalah menyimpan bahan bakar dengan aman. Jadi aman di sini itu maksudnya aman dari kotoran-kotoran ya, dan juga aman dari api ya. Kemudian yang kedua itu adalah menyuplai bahan bakar pada saat diperlukan. Jadi di
tangki itu nanti ada satu lubang ya, atau lebih tepatnya nanti lubangnya itu ada di tutupnya ya. Jadi ketika si karburator itu membutuhkan bahan bakar, maka dari tangki itu harus bisa menyuplainya ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika tidak ada lubang, maka nanti bahan bakar ini bisa mampet ya. Kemudian konstruksi tangki bahan bakar di sana ya, itu ada tutup tangki ya. Jadi yang A itu adalah tutup tangki. Nah, ini tempat untuk membuka menutup saluran untuk mengisi bahan bakar. Kemudian ada filler tube ya. Di filler tube itu adalah sebuah plat yang terpasang pada bagian bawah tutup ya, yang itu posisinya lebih masuk ke dalam. Jadi fungsinya itu supaya saat kalian mengisi bahan bakar itu pada tangki tidak bisa terisi penuh. Jadi masih terdapat rongga udara di sana. Nah, fungsi rongga udara ini adalah untuk tempat bahan bakar ketika terjadi pemuaian akibat panas, sehingga masih ada tempat untuk pemuaian. Nah, kalau tidak ada filler tube ini, nanti ketika terjadi pemanasan berlebih pada tangki, itu si tangki bisa meledak ya. Kemudian di sana ada keran bensin ya. Nah, keran bensin di sana itu yang manual ya, yang ada pada gambar itu secara manual. Jadi kalian yang mengoperasikan apakah itu ditutup atau dibuka ya. Kemudian ada damper locating ya. Itu adalah dudukan dari tangki ke rangka sepeda motor. Yang selanjutnya ada tutup tangki. Tutup tangki itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menutup lubang pemasukan bahan bakar. Yang kedua, melindungi bahan bakar dari debu dan air. Kemudian membuat sirkulasi udara atau lubang pernapasan yang tadi sudah kita singgung sedikit di tangki. Kemudian menjaga agar bensin tidak tumpah. Di depan tadi kan fungsi dari tutup tangki itu adalah membuat sirkulasi udara atau lubang pernapasan ya. Jadi di gambar itu bisa dipahami ya bagaimana tutup tangki itu membuka dan menutup saluran udara ya. Jadi ketika dibutuhkan bahan bakar itu dia bisa membuka, tapi ketika sepeda motor itu kondisinya miring atau sepeda motor itu kondisinya saat terjatuh, maka si tutup tangki ini harus bisa menutup aliran bensin yang keluar ya, sehingga tidak tumpah. Nah, itu kemudian yang di bagian bawah itu ya, tipe-tipe tutup tangki. Jadi untuk masing-masing sepeda motor itu memiliki jenis lubang pernapasan yang berbeda-beda di sana. Kemudian masuk ke keran bensin ya. Fungsi dari keran bensin itu di sana ada 3 ya, on, off, dan rest ya. On itu berarti bahan bakar bisa mengalir dari tangki ke karburator. Off berarti menutup dari tangki ke karburator. Kemudian rest itu singkatan dari residu ya, atau di sana itu cadangan.
Jadi ketika posisikan di res itu sebagian bensin yang ada di tangki itu akan dialirkan ke karburator. Nah, kalau sudah di posisi res berarti kalian harus segera mengisi bahan bakar di tangki. Kalau yang di depan tadi adalah jenis yang manual ya. Ini ada keran bensin yang sistem vakum atau di sini otomatis ya. Jadi ketika sepeda motor dinyalakan maka akan terjadi kevakuman ya. Kevakuman ini nanti akan dimanfaatkan untuk menarik membran diafragma yang ada pada keran sehingga keran akan membuka. Saat sepeda motor dimatikan berarti kevakumannya nanti akan hilang ya. Si keran ini ya akan menutup kembali.